di Jalan Pegangsaan Timur nomor 55 yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1 dan rumah beliau dijadikan Museum Proklamasi. Kalau sekarang mau pergi ke Jakarta itu alamatnya. Indonesia merdeka membutuhkan waktu panjang sekali. Padahal wali-wali Allah di tahun-tahun itu lebih banyak, lebih soleh, lebih mustajabah doanya. Kok nggak merdeka? Kok nggak merdeka? Ini pertanyaan besar. Ya ada yang pernah, nggak pernah saya dengar siswi, murid ataupun santri tanya, wali Allah di saat itu lebih alim, lebih mustajabah doanya, tapi kok belum merdeka, ada apa? Setelah dipahami, setelah dikaji, maka ilmu spiritual atau rohani itu memang penting dan menentukan. Tapi ilmu dunia juga harus kita pahami, kita kuasai. Ingatnya ilmu dunia itu baru dikuasai oleh bangsa Indonesia. Lalu kita melihat tahun 1928 itu sudah diperkenalkan gambaran ke depan bahwa bangsa Indonesia ini nanti akan merdeka, diberikan nama yang bernama Indonesia. Susun bahasa persatuan dinamakan Indonesia. Tanah airnya juga tanah air Indonesia. Itu tahun 1928. Di tanah air ini pemerintahannya masih berbentuk Hindia Belanda. Kekuasaan yang ada di tanah air ini dikuasai oleh Hindia Belanda. Belum ada nama Indonesia. Tapi para tokoh sudah bersiap-siap untuk merebut kemerdekaan, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dengan sebuah nama bangsa Indonesia, bahasanya Indonesia, tanah airnya Indonesia. Sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Ternyata kita merdeka tahun berapa kita merdeka? 45. Tahun 45. 17 tahun kemudian baru merdeka. Ini ada pelajaran apa di balik itu? Lalu kita kembalikan kepada diri kita bahwa punya cita-cita itu harus dipersiapkan dan membutuhkan waktu panjang. Belajar butuh waktu panjang untuk sukses. Sukses Al-Quran juga butuh waktu panjang. Jangan menganggap kalau sudah setoran selesailah sudah tugas kita. Justru memelihara itu tugas yang paling pokok. Kalian nanti akan dikasih kemerdekaan oleh Allah Ta'ala, hidup bersama dengan Al-Quran, dibimbing Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran. Al-Quran kitab suci, Allah itu maha suci. Kalau dekat dengan Al-Quran berarti dekat dengan maha suci, dekat dengan Allah Ta'ala. Ada pelajaran kita sebelum merdeka ternyata dipersiapkan. Tahun 28 lagu Indonesia Raya sudah disusun, bendera merah putih sudah diputuskan, akan tetapi masih sembunyi-sembunyi untuk dikibarkan karena Belanda
lolos untuk mempertahankan status quo. Status quo itu statusnya dia untuk dipertahankan selama namanya status quo. Namanya Belanda supaya langgeng satu diantaranya pribumi tidak boleh sekolah. Nek pinter mesti minteri. Memang betul, akhirnya ketika ada politik balas budi, ada sekolah, zamannya Insinyur Soekarno sekolah, jadilah Insinyur Soekarno, jadi Bung Hatta, jadi Soekarni, ada tokoh-tokoh Muhammad Yamin, banyak tokoh-tokoh yang sekolah. Akhirnya betul kan melawan Belanda sendiri. Nah, itu semua pertolongan Allah diproses sedemikian rupa. Itu supaya Indonesia ini tetap dikuasai oleh Belanda, orang Indonesia dibuat bodoh. 350 tahun itu tidak sedikit. Setelah saya teliti, hampir 12 keturunan, mulai dari bapak, anak, cicit, cucu, terus sampai 12 keturunan baru kita merdeka. Mereka sudah kayak terbelinya sendiri Indonesia itu karena berketurunan yang panjang sekali. Nah, merdekanya Indonesia itu juga tidak lepas dari riadonya para aulia, para wali. Walaupun tadi dikatakan kok gak dikasih merdeka langsung, doanya kok gak mustajab. Saat itu Allah punya kehendak sendiri, Allah punya rencana sendiri yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Setelah kita teliti lamanya Belanda di sini, ternyata Belanda itu menata pemerintahan yang ada di Indonesia. Struktur pemerintahan di Indonesia ini sudah ditata oleh Belanda. Mbak, kalau kita perhatikan istana negara sampai presiden ke-7 atau ke-8 ini, ternyata kita nggak pernah bikin istana, mulai dari Insinyur Soekarno sampai Bapak Prabowo, istananya Belanda yang dipakai. Nah, ini kan pemberian. Sarana transportasi, sarana antar kota teratur sekali diatur oleh Belanda. Ini sisi positif dari penjajahan. Makanya penjajahan itu ada negatifnya, ada positifnya. Nah, setelah kita tafakuri bahwa perjalanan ini memang panjang, di balik itu ya memang ada pendidikan untuk bangsa Indonesia supaya tidak menjadi orang-orang tradisional membela kelompoknya masing-masing, supaya bisa menyatu jadi satu dari Sabang sampai Merauke. Nah, perjuangan itu ya alhamdulillah membuahkan hasil ya. Membuahkan hasil dari doa-doanya para aulia, para ulama, wali-wali mastur, wali-wali yang tersimpan, yang tidak dayani menurut orang biasa, tapi batinnya itu luar biasa, sambung terus dengan Allah. Maka kemerdekaan Indonesia itu mau tidak mau, sadar tidak sadar, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tertera dalam Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu betul. Kok bisa betul? Jepang itu ganas di Indonesia. Benar, hanya 3,5 tahun, tapi kekejiannya luar biasa karena yang menjajah ini militer. Atau Belanda orang sipil, militernya didatangkan sedikit jumlahnya. Pertolongan Allah, apa itu tanda-tanda ditolong oleh Allah? Setelah
kemerdekaan ini dipersiapkan juga oleh Jepang. Jepang juga ngiming-ngiming kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ternyata juga betul nyata diperjelas menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sudah dipersiapkan. Kita ini dipersiapkan oleh Jepang akan dimerdekakan tanggal 7 September 1944. Ternyata janji Jepang meleset. Makanya ketika ada kesempatan Indonesia gak percaya lagi kepada Jepang. Maksudnya bagaimana? Ya 7 September itu maunya hari kemerdekaan pemberian. Ternyata masih ditunda-tunda karena tentara yang dilatih dididik oleh Belanda, oleh Jepang mau diberangkatkan ke Laut Pasifik. Tidak jadi, belum berangkat. Dan Jepang merasa emang hasil pendidikan dia yang berupa peta, heiho, fujinkai, kaibo, dan seinen, dan banyak yang dibentuk oleh Jepang. Nah, pertolongan Allah ternyata betul-betul datang. Kalau sudah datang nggak bisa menolak. Apa itu kedatangan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah pada bahasa Indonesia ditandai dengan apa? Ternyata Jepang sendiri negaranya dibom oleh sekutu. Sekutu itu siapa? Abdacom, A. Amerika, B. British Inggris, Abda Dutch Jerman, A-nya Australia. Nah, 4 negara ini bersekutu, bekerja sama, bersinergi menjadi satu kesatuan untuk menghancurkan Jepang. Sebutannya tentara sekutu. Nah, Jepang itu sudah terkenal sangat-sangat menghormat kaisar. Apapun ancamannya, kaisar nomor 1. Makanya sekutu berpendapat, berkeyakinan nek gak dihancurno negara nih, gak mungkin Jepang ini bisa dikalahkan. Makanya sing dibalas negaranya. Sebetulnya ya larangan keras secara perang, gak boleh. Wilayah-wilayah tertentu yang harus diperangi yang sudah ditentukan. Ternyata namanya perang ya ada yang kepingin menang dan ada yang terkalahkan. Akhirnya 2 kota itu dibom. Tanggal 6 Hiroshima, tanggal 9 di Nagasaki. Kota industri, kota terpadat dijatuhi bom atom, meledaklah. Ribuan orang meninggal dunia, rata dengan tanah. Jepang menangis, seluruh negara Indonesia dapat hadiah. Loh kok bisa, apa hubungannya? Ya ada hubungannya, pertolongan Allah. Wes gak perlu ngusir-ngusir Jepang lagi. Yang sedang menjajah di Indonesia itu gak perlu diusir. Bahkan dia diusir sendiri oleh sekutu. Ternyata kaisar punya kebijakan. Apa itu kebijakannya? Seluruh tentara di Asia termasuk di Vietnam, di negara-negara tetangga termasuk Indonesia, semua tentara Jepang wajib kembali ke negaranya. Hanya orang-orang sedikit yang boleh tinggal, termasuk Laksamana Maeda tidak kembali. Laksamana itu jenderal tapi angkatan laut, tidak kembali.
Jepang punya kebijakannya apa? Tentara harus kembali. Setelah itu ada kebijakan baru. Tentara tadi itu digerakkan dengan kebijakan apa? Selamatkan guru, selamatkan anak-anak. Selamatkan korban bom. Nah itu kebijakannya cerdas itu. Sing korban bom sudahlah mati ya sudah. Sing tangane hilang ya wis, cek diurusi keluargane dhewe utawa ada tim. Untuk tentara konsentrasinya menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan guru. Nah inilah pentingnya guru. Jantungnya negara ini guru. Jika guru tidak berjuang mati-matian, maka ibarat jantung kalau tidak bekerja mesti mati atau rusak. Nah, seorang kaisar luar biasa pemikirannya. Selamatkan guru, selamatkan anak-anak, berarti membangun Jepang ke depan harus segera pulih kembali. Korban perang diabaikan, tetapi guru diselamatkan, anak-anak diselamatkan. Disitulah terjadi wajib belajar 12 tahun 45 Jepang. Ketika belajar semuanya asrama, tidak boleh di rumahnya masing-masing, harus diasramakan. Guru harus diasramakan, dan guru, siswa semuanya wajib membaca. Tidak boleh tidak membaca. Apapun jurusannya kudu sering membaca. Jalan ya harus membaca. Di WC ya kudu maca. Makanya ono WC duduk itu maksudnya lungguh karo maca di situ. Nah itu Jepang itu maksudnya di situ. Disuruh duduk menikmati yang ada di dalam juga sambil membaca. Dapat apa ketika berada di WC itu? Mesti ditanya oleh gurunya. Dievaluasi terus ilmu yang didapatkan ketika membaca itu. Jalan juga begitu, harus baca. Kudu ana sing nyabrang karo maca. Ya, makanya pentingnya membaca di situ. Membaca adalah jendela dunia, ya di situ. Jadi selamatkan guru, selamatkan anak-anak. Setelah berjalan 10 tahun, Jepang kembali bisa membangun gedung pencakar langit lagi. Hanya waktu 10 tahun. Nah ini bagi Jepang. Bagi Indonesia, Jepang ketika pulang, maka terjadilah yang dinamakan vacuum of power. Kekosongan dalam pemerintahan atau kekuasaan secara nasional. Kalau secara lokal, masing-masing punya raja. Jogja punya, Aceh punya, Banyuwangi punya, Jember punya, Dwirojo dewe-dewe. Tapi tidak bisa kokoh. Tidak bisa besar Indonesia. Tidak seperti Mojopahit sama Sriwijaya yang diharapkan para pejuang kan merdeka. Kemerdekaan ini sebagaimana Sriwijaya berdiri abad 4 sampai abad 13 luar biasa. 4 sampai ke 10 600 tahun ditambah 300 tahun berarti 900 tahun kerajaan Sriwijaya. Indonesia belum jangkep 100 tahun, masih sedikit kita merdeka ini. Masih kalah dengan Sriwijaya. Sebelum ada Islam, Buddha sudah besar kerajaannya di Palembang. Sudah punya perguruan tinggi, muridnya ribuan. Para biksu, para brahmana ditatar di sana dari berbagai macam negara. Tahun di bawah sebelum tahun 600 sebelum Rasulullah mensiarkan Islam. Indonesia wis gede. Sriwijaya sudah besar menguasai seluruh Sumatera termasuk Jawa. Jawa waktu itu dinasti Sailendra. Ya, dari dinasti Sailendra itu kerajaan Mataram kuno yang ada di Jogja. Tahun 800 oleh Samaratungga diperintah untuk bikin Borobudur candi terbesar di Asia Tenggara. Nah,
Candi Borobudur dibikin tahun 800-an oleh pemerintahan Sriwijaya yang memerintahkan dinasti Sailendra yang ada di Jawa Tengah atau di Gunung Kidul. Kembali kepada Indonesia Merdeka. Cita-citanya Indonesia itu merdeka itu dari Sabang sampai Merauke. Terjadilah kekosongan kekuasaan. Ya, kekosongan kekuasaan iki turun kabeh yo. Badan, aman. Nek turun kabeh yo enak cerita iki diceritake sampe engko iso iki. Pokoknya supirnya gak turu. Ini ketauhidannya tinggi sekali kemerdekaan Indonesia ini. Pasti kalau ndak Allah yang nolong ndak bisa. Tapi ya sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Besok itu ono wong pendek sakwise Walanda meneh iku ana penjajah sing njojo Indonesia utawa Nuswantara bahasa ini itu umure saumur jagung. Nek jagung temenan umure mek 3 bulan setengah. Maksudnya di situ adalah sanepan itu ibarat maksudnya jajah dulu, yaitu 3,5 tahun dibandingkan dengan Belanda 350 tahun. Kalau Belanda datang ke sini kan 1596 berakhir. Belanda ini berakhir enggak 1945 enggak. Terakhir Belanda itu meninggalkan Indonesia secara total itu 1962 karena Irian Jaya, Irian Barat, Irian Jaya yang sekarang dari Papua itu ditinggalkan Belanda tahun 1962 baru Belanda total meninggalkan Indonesia. Itu pun nggak total, hingga hari ini nggak total. Contoh nggak total ya, rel kereta api dari Jombang menuju Cukir menuju Pare itu masih milik Belanda hingga hari ini. Makanya bau tiang siji digoleki karena apa? Negeri Belanda bayari rel tersebut, tidak mau ini karena perjanjian rel saya ini harus utuh, tidak boleh hilang ya. Baut siji ya urusan polisi karena Belanda membayar setiap tahun pajaknya, yang bayari negeri Belanda. Jadi kontrak nih sanes miliknya negara. Oke. Nah, terjadi Jepang pulang kapan menyerahnya? 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat itu gak njaluk apa-apa. Aku belum merdeka tapi iki ku tak pek neh ngono. Enggak minta apa-apa, langsung kembali. Nah, perintahnya kan sedaya Pak nggih. Sedaya harus kembali. Ternyata Jepang niku nggih kathah sing mboten balik. Makanya nek gua Jepang di mana? Wis kadung seneng karo wong kene, duwe anak karo wong kene. Ya soalnya ngoten, makanya muncul ada gua Jepang di Pasuruan, gua Jepang di daerah Pojok Kelite, gua Jepang di Lamongan. Ya itu maksudnya Jepang sih rada mokong itu. Gak gelem mulih. Wis kadung kerasan, wis kadung rabi karo wong kene, duwe anak karo wong kene. Atau selaksamana Maidan niku wau untuk pertolongan Allah Laksamana Maidan. Lho kok ngoten, apa hubungannya karo kemerdekaan? Laksamana itu kan kepala staf angkatan laut, teman akrabnya Insinyur Soekarno. Dadak nopo? Dikongkon nyusun teks proklamasi nang omahku ae. Wis beres, wong-wong sing nduk lapangan Ikada sing bersenjatakan lengkap, kok mandange aku. Gak wani ngrusui aku kok. Wis Pak Karno,
Dan teman-teman silakan disusun kata-kata kemerdekaannya itu disusun temeriku. Mestinya kan bersikeras, masih membela Jepang kan. Ayo awas kata deh. Awas. Oh, cuma macam-macam. Iki ngono aku cek durung kalah ngono mestine ngono. Gusti aku ndadekno luluh atine Laksamana Maeda niku wau. Omahe dikongkon gawe rapat nyusun teks proklamasi. Tapi ini para pemuda ini teliti rupane. Iki engko nek disusun nduk rumah Laksamana Maeda, kemerdekaan Indonesia itu berkesan pemberian Jepang. Makanya disusul pakai helikopter digawa nang Bekasi. Nah, digawa nang Karawang, nang Bekasi. Nah, ditumpakno helikopter nek bahasa teng buku nggih diculik. Nah, diculik nggih boten diculik ora tak dipaksa ngoten mawon. Karena Pak Karo waktu itu kan saya ini orang tua lebih paham. Lebih paham. Tapi para pemuda wis bawa tembak Pak Karo ya rupane wedi. Nah, terus akhirnya diculik digawa nang markasi peta pembela tanah air. Lho kono aman nek peta. Karena nek ono Jepang arepe lapo-lapo niku kan pun konangan. Disusunlah teks proklamasi di daerah Bekasi teng Karawang. Nah, kira-kira jam 3 bengi pun mantun diterbangkan malih teng Jakarta. Ya. Tapi nasibnya Pak Laksana Maeda niku mboten coba. Mboten saya apa? Begitu pulang ke Jepang karena rotok belot iku mau belong ngekei kesempatan Indonesia nulis proklamasi, dihukum 7 tahun. Dihukum karo Jepang ya aneh. Ya niku ya konsekuensi. Akhirnya singkat cerita proklamasi kemerdekaan disusun dengan rapi, sing hadir arepe tanda tangan kabeh ngebeki teks atas usur seorang pemuda yang bernama Soekarni, sing tanda tangan wong loro ae, tapi atas nama bangsa Indonesia ditandatanganilah teks proklamasi tersebut oleh Soekarno dan Bung Hatta. Iku mawon rada wedi krana bapak ibu Hatta iku ulama gede. Wis merdekano. Mati saiki mati. Wis kudu dimerdekano, dimotivasi karo bapak ibu Hatta. Niki tiyang Bukit Tinggi tapi ulama besar. Tiang sian sing sekolah-sekolah niku orang-orang khusus apa? Berarti mesti anak ulama, anak petinggi, anak wong desa nang ngerti bukan kesempatan, Pak. Jadi sing pinter-pinter yo memang enek hubungannya karo keluarga besar kerajaan. Temen-temen sing sekolah, sing dikek kesempatan. Akhirnya diproklamasikan niku wis proklamasi ini Pak Karne boten purun niku waktu niku. Jangan sekarang nanti kita terjadi pertumpahan darah. Nggak bisa. Kita tidak akan terulang kembali kesempatan yang dinamakan vakum opori kesempatan untuk memproklamirkan korona Jepang mulai sekutu ya durung teko soalnya doleren goleki ya nek sakniki ana Google Map cepet nggih. Google Map wonten niku cepet lan golek Indonesia pinggir ndi sowen. Niku berbulan-bulan baru sekutu datang. Akhirnya betul-betul diproklamasikan karepe wong akeh ning lapangan cek wong akeh cek nang viral cara bahasa sakniki iku cek nang tapi pertimbangan soalnya Jepang niki senjatae lengkap kok arep proklamasi kok mati kabeh timbangane ngono sing penting setelah ini diviralkan kok disiar-siarno wis sing penting diadakno upacara sederhana. Akhirnya memilih rumahnya Insinyur Soekarno waktu itu ya dengan sederhana ya upacara lah Pak kayak upacara bendera dan itu
enten sambutan nih wali kota Jakarta. Setelah sambutan wali kota Jakarta, baru Pak Karno membacakan proklamasi. Ya. Nah, setelah dibacakan podo karo wong nikah iku rak wis surate wis duwe ya. Nah niki surat negara ini. Surat resmi bahwa kita merdeka. Nah, syaratnya berdirinya negara niku kan satu diantaranya ada rakyat, ada wilayah. Rakyat kita kan pun nggak ada, wilayah pun nggak ada. Cuma sing dereng nggak ada adalah pemerintahan sing sah. Nah niku nyusun pemerintahan sing sah. Lah pemerintahan sah iku ana syarate nopo? Diakui oleh rakyat, yo diakui oleh negara liya. Negara liya kudu ngakui nek Indonesia iki enek jenenge Indonesia, yo merdeka, yo kudu dukung. Nah ngoten. Nah ternyata sing dukung pertama kali dadak wong Eropa, wong wato yo sing pertama kali niku. Napa? Palestina. Nah, Palestina niku sing pertama kali dukung Indonesia merdeka. Memang sebetulnya ada ceritanya. Mulai tahun 42 niku para tokoh Palestina itu sudah bekerja keras ikut-ikut untuk memerdekakan Indonesia. Makanya Palestina begitu diajar oleh Israel, Indonesia niki mesti bantu. Niki kurang lebih mangke kirim kurang lebih 10 pasukan niki nang iki Palestina niki. Nggih, niki. Pak Prabowo mboten ngereken walaupun apa secara internasional oleh budal. Ya aku gak budal tapi sembunyi budal. Ini contoh Pak Jokowi sien tidak boleh, tentara saya perintahkan tidak boleh berangkat ke Palestina. Nah, tidak boleh berangkat. Tapi ngoten, gak boleh tangan ini di tangan situ ingin nih. Ayo. Gak boleh secara aturan, gak boleh ojo. Ambil jero nih, ayo budala. Nah, buktinya, ngambil rumah sakit ke Amerika, Indonesia. Terus dibom kan, kena bom. Pak Prabowo cekatan langsung bikin kapal, boleh dokter sing nom dipersiapkan dengan alat rumah sakit sing lengkap, luwe gede nih. Niku gak usah izin, niku tekad Pak Prabowo. Nah, setelah Indonesia merdeka, apa yang dilakukan oleh para tokoh? Apa yang terjadi setelah Indonesia merdeka? Sing jelas Belanda mboten terima, Pak. Walaupun Belanda wis terusir oleh sekutu nggih, cek tetep gak terima. Dekati sekutu, akhirnya kan ngoten, dekati sekutu. Wis tak biayai tentaramu. Ayo balik nang Indonesia. Tutuno nggone. Makane nduk Surabaya iku sekutu datang membonceng orang-orang Belanda. Nah, dalile sekutu mengamankan senjata-senjata miliknya Jepang, tiba nggawa wong Belanda. Lah iki metu kurang ajari sekutu nggih. Konangan oleh para pemuda sing wis ngerti bahasa Inggris, ngerti niku informasi. Makane terjadi bentrok di Surabaya. Oh, nakalan tiba sekutu iki nggawa wong Belanda. Nah, Belanda kepengin menghidupkan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Apa buktine? Buktine ketika Belanda datang nginep di hotel Yamato. Waktu itu zaman Jepang jeneng Yamato. Nek zaman Belanda jenenge Hotel Oranye, sakniki jenenge Hotel Mojopahit. Lere Tugu Pahlawan terjadi tragedi perobekan bendera. Lah wong sing digawa wong sekutu sing datang nang Surabaya iku nginep nduk mriku mengibarkan bendera merah putih biru. Nah, iku terjadi. Padahal kita setelah merdeka
wajib memasang bendera merah putih, wajib. Selain merah putih harus diturunkan. Lah kok ketemu biru, makanya bendera biru disuwek. Nah, setelah merdeka ternyata mempertahankan kemerdekaan itu juga penuh pengorbanan. Di Surabaya terjadi peristiwa Surabaya 10 November, di Medan Area, do Bali Puputan, do Bandung Lautan Api. Ini intinya sekutu kembali ke sekutu ke Indonesia, maunya mengembalikan pemerintahan ke Belanda. Balik nang pertolongan Gusti Allah. Napa pertolongan Gusti Allah? Sadurunge merdeka, para pemuda iku wis ditatar, dilatih, dididik dadi tentara. Namanya Pita Pembela Tanah Air. Anek jenenge Heiho. Heiho niku pembantu polisi. Kula kan Semerap yen dikandani Mbah iku, "Nak, yen niku nak, pakaiane ireng-ireng jenenge Heiho. Apa sih Heiho?" Setelah kula pahami, dipahamno guru, alah Heiho iku ya tentara tapi pembantu polisinya Jepang. Asli tentara bikinan Jepang yang mana itu nanti akan ditugaskan di Laut Pasifik. Keburu Jepang di Publiko Wau, akhirnya pembela tanah air Indonesia ke tanah air Jepang. Nah, dari kesiapan seperti itu, nah ini kurang lebih 500 tiang, 500.000 tiang dididik dari militer dan semi militer. Semi militer itu maksudnya ya gak militer banget. Kayak perempuan nggih enten perkumpulan namanya Fujinkai. Fujinkai itu barisan perempuan semi militer. Yo iso nembak, yo iso iku yo kandel perempuan gini. Tapi tidak spesial perang. Boten. Nah, kalau organisasi ini Jepang wis dikomoto api, militer yo wis pinter bom yo pinter gawe wis pinter jalakno tank Pak. Makanya sekutune nih wani nglawan. Ketika sekutu mau datang ke Surabaya, maka ada laporan Insinyur Soekarno ngutus Bung Tomo pergi ke Jombang. Ono hubungan karo Jombang. Lapor tembun di Mbah Hasim wonten titipan salam saking Bung Karno. Ya waalaikumsalam. Ono apa? Enten pertanyaan Mbah Hasim. Pertanyaan ini ngeten. Apa hukumnya membela negara dengan hukumnya membela agama?